apa boleh buatlah. Nenek sudah tua, mana ada dapat bergerak. Nama saya Lisa Aloy. Saya memang penduduk asal dari Kampung Long Terawan. Ada beberapa hal yang tidak menyenangkan daripada hal tanah yang ada dekat rumah panjang ini. Sejak belakangan ini ada beberapa serikat yang coba untuk membangunkan tanah di kawasan kampung inilah, terutama di kawasan hutan. Ada yang sesuatu yang tidak berlaku, yang dilakukan dengan tidak jujur dengan di antara ketua ataupun ketua dengan rakyat yang ada di sini. Hanya segelintir yang mau. Jadi sekarang ada sebuah serikat yang coba untuk membangun di sini. Bukan dia sudah bermula sudah. Dia yaitu Pusaka KTS. Banyak hal-hal yang kami tidak setuju dalam kes itu, terutamanya pampasan yang coba dibagikan. Pusaka KTS sebenarnya mau jalankan satu proyek peladangan, yaitu kelapa sawit. Pampasan yang dia mau bagi itu apa? Kalau pihak kampung bersetuju bagi tanah ini untuk dia bangun, dia akan bagi hadiah sebanyak 200 ekar. Itu berupa free gift, dia cakap. Tapi dalam masa dia mau bagi itu free gift, setiap 100 hektar itu kos untuk membangunkan dia adalah 1 juta. Berarti kampung ada 200 hektar, kos dia adalah 2 juta. Dari 200 juta itu ke pihak serikat akan membangunkan tanah ini, daripada clearing, penanaman, hinggalah ke saat dia mendatangkan hasil. Berarti dalam 3 tahun lah sawit itu akan mendatangkan hasil. Jadi dia akan serahkan ke kampung lagi. Diserahkan ke kampung. Situ kampung akan tuaikan dari hasil itu. Kampung tuai, kampung akan jual balik ke KTS. Jadi daripada hasil dari tuaian itu nanti kampung akan bayar balik lagi yang 2 juta ini ke serikat. Berarti itu bukan apa? Berarti itu bukan free gift sudah itu. Berarti kita akan buat satu loan dengan dia. Jadi dari hal itulah banyak yang orang yang di kampung-kampung ini yang tidak bersetuju. Beberapa kali juga macam kami yang penduduk ini mengutarakan ini kepada ketua kampung, pembesar-pembesar kampung, tapi masih tidak dipedulikan lah. Menurut manajer yang datang untuk memberi ceramah dan penerangan, di dalam semua dalam kawasan ini lebih kurang 88.000 hektar, mereka akan memberi hadiah kepada kampung ini, yaitu 200 hektar. 200 hektar ini tidak ada keyakinan saya bagaimana 200 hektar ini akan memberi keuntungan kepada orang kampung ini. Sebab satu daripada 200 hektar ini adalah cakap-cakap mulut saja. Di dalam MOU dia ada bagi tahu 200 hektar ini dah daripada permulaan dia tebang hingga kita ambil buah sawit, lepas itu dia hand over kepada kita. Ini adalah satu cakap-cakap saja. Tapi saya belum pernah lihat, cuma ini ada ditulis dalam MOU. Dan selepas pemberian ini saya ragu-ragu adakah company akan menuntut harga sewaktu ladang ini dibuka. Pasal dalam 100 hektar menurut serikat Pusaka KTS adalah 1 juta ongkos. Berarti 200 hektar adalah berjumlah 2 juta. Pemikiran saya dan pahaman saya, sebelum apa-apa sawit kampung ini telah berutang kepada serikat KTS sebanyak 2 juta ringgit. Itu pahaman saya. Sebab orang yang sebagai orang tengah serikat Pusaka KTS dengan Long Terawan adalah satu orang yang bukan ahli atau bukan orang yang mempunyai share di dalam serikat Pusaka KTS. Dia adalah seorang pekerja, yaitu Datuk Vincent Chairman. Datuk Vincent Chairman adalah seorang pekerja dan dia adalah seorang pengurus antara serikat Pusaka KTS dengan orang kampung. Jadi
Yang kedua, keraguan saya sebab segala perjanjian ini adalah perjanjian mulut, tidak ada di atas hitam putih. Sehingga tahun lepas agreement yang telah ditandangi oleh ketua kampung, sehingga kini pun tidak dipamer kepada masyarakat Tering dan Malawan di Long Trawan ini. Saya percaya banyak orang masyarakat di sini tidak paham kandungan kontrak yang telah ditulis di dalam kertas perjanjian itu. Tawaran itu sehingga sekarang saya belum nampak lagi. Kalau tanya ke dengan pembesar kaum, dia cakap ada, tapi saya tidak tahu dengan masyarakat yang lain, sehingga saya seluruhnya sampai sekarang pun saya belum ada nampak lagi, belum ada jelas lagi, belum ada punya dokumen yang mengatakan barang ini sah atau tidak, dia mau bagi ini bagi itu, belum ada, tidak ada. Semua itu adalah angin semua, kabar angin. Lagi-lagi pun daripada itu tadi, hal awal dari persempadan tanah di antara kampung-kampung pun belum diselesaikan hingga ke saat ini. Jadi permasalahan dia yang paling ketara sekarang ini kebanyakan orang bukannya bertelingkah dengan serikat sekarang. Kebanyakan ini orang persendirian, seperti macam orang Kampung Long Trawan bertelingkah dengan Long Panai bertelingkah dengan Kampung Long Bemangka, Long Atep macam tu. Kebanyakan di sini sekarang. Jadi semua ini adalah gara-gara daripada serikat ini. Sebenarnya kami mau dulu sebelum dia memulaikan kerja ini, kami maukan semua sepadan kampung-kampung, dan di mana kami punya pulau galau, kami punya yang hutan yang kami nak simpan, kami mau simpan dulu. Tapi sampai sekarang dia tidak tunaikan ini semua. Itu semua adalah janji kosong semua. Satu penyelesaian yang kami baik dan belum dapat terima, kami lepas ini nanti saya akan hubungi Serikat Pusaka KTS. Satu, saya akan menulis surat untuk supaya serikat ini memberi salinan surat yang ditandatangani pada tahun lepas. Dan kedua, saya mau tahu sejelas-jelasnya bagaimana pemberian KTS ini kepada kampung ini yang seluas 200 hektar ini. Saya mau tahu dan saya mau melihat kertas dia supaya dia dapat meyakinkan saya yang proyek pembangunan kelapa sawit ini dapat memberi keuntungan di kampung ini. Bagi saya itu memang tidak berbaloi langsung. Bayangkan penduduk di sini pada saat ini, saya bercakap kalau menurut jumlah penduduk ini, orang Tering dan orang Malawan yang di kampung ini bertapak beratus-ratus tahun, jumlah kasal orang yang di sini penduduk sudah menghampiri 1.300 orang. 200 hektar tidak akan cukup. Di dalam kawasan ini, kawasan Long Trawan hingga ke Sungai Mago, kita ada 4 buah kampung, melainkan kampung Long Trawan di dalam tanah ini. Kampung itu ialah 4 kampung Penang di Long Bangan, di Long Win, di Long Iman, di Batu Bungan, dan di Mulu sendiri dan di Long Trawan. Ada 6 buah kampung. Jika tanah ini diserahkan oleh orang Long Trawan yang berkuasa, orang Long Trawan, ketua kampung ini dan konsela menyerah ini kepada Serikat Pusaka KTS, generasi masa depan akan menghadapi masalah. Sebab serikat ini akan berkuasa di atas tanah ini, dan generasi yang baru akan tidak ada peluang untuk menerokai tanah-tanah yang tinggal. Jadi ini akan menghadapi dalam tempoh 1 tahun atau 1 tahun atau hingga ke 10 tahun, ia akan mendatangkan masalah kepada penduduk di sini. Kalau dia untuk memajukan senapak itu untuk golongan semua orang, mungkin saya bersetuju. Tapi seperti apa yang berlaku di Mulu sekarang, bukannya untuk semua orang. Itu ada orang itu adalah milik orang bersendirian yang coba menguasai apa yang ada dalam kawasan kami. Kalau kita sebut senapak ini, dia tidak tebang, dia tidak ambil, dia tidak kacau itu barang. Itu senapak waktu kita mau protek itu barang. Tapi apa yang ada sekarang ini lain daripada yang lain nih, saya tengok.
dia buat itu untuk kepentingan dia sendiri, sebab uang masuk dengan dia, bukan untuk kampung, bukan untuk rakyat yang ada di sini. Alam di sini habis dimusnahkan hanya gara-gara sawit tuh. Saya ingat itu terlalu salah lah. Menurut kami generasi muda, memang kami tidak setuju daripada mula. Daripada mula kami ada buat bantahan dan tanda tangani menolakkan projek-projek ini. Kami bukan anti pembangunan, kita mau pembangunan. Kita mau pembangunan datang ke kampung ini, asalkan dia ada membuat satu perjanjian yang dapat meyakinkan penduduk sini dan dia menguntungkan setiap orang. Kita tidak mau serikat pusaka KTS kerugian juga, tapi di sebaliknya kita tidak mau orang kampung ini mendapat kerugiannya. Kita mau keuntungan itu adalah di dua belah pihak. Tapi perjanjian yang telah dibuat ini tidak dapat meyakinkan. Apa yang orang mau pelancong mau tengok, dia mau tengok apa yang asli, barang-barang asli seperti kayu, kayan, rotan apa semua, mungkin dia mau tengok yang asli. Kalau dia tekan nak tengok kelapa sawit, mungkin di tempat dia pun lebih banyak sawit dari sini. Masyarakat di Long dengan jelas begitu, masyarakat Long ini menghadapi masalah yang sangat rumit tentang masalah tanah. Masalah tanah ini ada sangat kronik. Di sebahagian di Mulu National Park, dengan secara perlahan-lahan hak kami terhapus. Sebab orang yang menjalan perniagaan di Mulu Park, tak ada seorang pun yang daripada kampung ini yang menjalani perniagaan di dalam bidang pelancongan. Semua bidang pelancongan dan serikat-serikat yang memajukan yang di Mulu National Park adalah serikat daripada ahli keluarga Ketua Menteri Taib Mahmud sekarang yang beroperasi di sana berpuluh-puluh tahun. Dan serikat daripada Long Terawan yang pengusaha-pengusaha kecil, tourism, semuanya sudah gulung tikar, sebab mereka tidak mampu bersaing dengan serikat-serikat yang ada sekarang. Jadi belum pun selesai masalah di Mulu, sekarang tanah yang di sebelah laut ini di Rumah Panjang ini telah diserahkan oleh ketua-ketua kami kepada serikat ini sebelum mendapat persetujuan daripada kami generasi muda. Harapan saya adalah begitu, supaya tanah itu akan ditahan, dipelihara, akan dimaju untuk generasi-generasi kami pada masa hadapan. Supaya saya tidak mau generasi-generasi kami yang di kampung ini menjadi pengemis di tempat sendiri. Itulah harapan saya, supaya generasi akan datang supaya sangat paham dengan hak mereka. Tanah ini adalah satu warisan dan satu pusaka untuk orang-orang asal di Sarawak. Kami orang asal tidak pernah, kami ada memang menyebut tanah ini adalah tanah pusaka. Tapi sekarang di sebaliknya, serikat yang kami tidak kenal menyebutkan tanah ini adalah tanah pusaka. Sebaliknya saya sebagai orang asal adalah pemilik tanah pusaka yang berada di Long Terawan, bukan serikat KTS yang menyebut yang klaim ini sebagai ini adalah pusaka mereka.